Apa kabar hari ini? Kirana udah siap nemenin kalian nih. Kalian sendiri gimana? Kegiatannya udah kelar belum? Kirana hari ini akan storytelling animasi Donghua yang berjudul Perfect World episode 13. Teman-teman yang baru mampir di channel ini, subscribe dulu yuk agar kalian tahu kalau Kirana udah siap nemenin kalian rebahan. Kalau mau ditemenin Kirana setiap waktu, teman-teman bisa klik link di deskripsi atau link di atas ya. Oke, kita mulai alur story-nya. Perfect World episode 13. Macan hitam yang sebelumnya datang menakuti buaya raksasa kembali ke tempat peristirahatannya. Dia hanya nengok aja, siapa nih ganggu-ganggu aku tidur? Gitu kali ya. Shihao heran mengapa dia tidak menyerangnya. Lalu Shihao punya ide untuk membuntuti hewan tersebut. Sampai di tempat peristirahatannya, macan hitam langsung rebahan. Ternyata si macan hitam ini adalah penjaga bunga teratai hitam yang nantinya dapat membantu Shihao berkultivasi. Shihao menginginkan bunga teratai tersebut. Perlahan-lahan ia mengendap untuk mendekati bunga teratai. Shihao merasa tekanan saat mendekati bunga teratai sangat mengerikan. Terlebih lagi jika sang macan hitam terbangun. Tanpa disangka, perut Shihao berbunyi hingga membuat macan hitam terbangun. Shihao tak melanjutkan langkahnya. Dia malah mundur perlahan dan kabur. Sampai di suatu tempat, Shihao ngos-ngosan duduk di bawah pohon. Dia memikirkan bagaimana caranya mendapatkan teratai hitam itu. Kemungkinan macan hitam itu tidak hanya menjaga teratai hitam, tapi dia juga menjaga ketertiban perang di pavilion medan perang kedua. Sebab itu, buaya raksasa takut pada macan hitam. Kemudian ada burung terbang di atas Shihao. Shihao pun punya ide dan bergegas pergi. Di area pavilion butian ini ternyata banyak binatang buas yang berukuran raksasa. Shihao seolah bermain-main dengan binatang-binatang itu, melompat ke sana kemari memancing semua binatang untuk mengikutinya. Shihao berlari ke tempat macan hitam tidur. Binatang-binatang raksasa pun mengejarnya karena marah udah digodain. Akhirnya semua binatang raksasa berkumpul di depan peristirahatan macan hitam. Dan macan hitam membuka matanya. Kemudian dia bangun dan keluar mengusir binatang-binatang yang telah datang. Ganggu aja, gitu katanya. Para binatang yang tadinya mengejar Shihao tiba-tiba ngerem mendadak karena melihat macan hitam keluar dari sarangnya. Macan hitam mengaum mengusir binatang-binatang itu. Kemudian macan hitam akan kembali ke tempat tidurnya. Tapi Shihao malah menyerang macan itu. Sang macan mengira serangan itu berasal dari binatang-binatang raksasa di luar. Akhirnya macan hitam keluar kembali dan meninggalkan sarang beserta teratai hitam. Para binatang raksasa pun kalang kabut melihat macan hitam keluar lagi. Shihao memanfaatkan kesempatan itu. Dia segera mengambil bunga teratai hitam yang ia impikan dari tadi. Tapi sebelumnya Shihao menaburkan micin, lalu membawanya pergi dan segera memakan bunga tersebut. Tak lama kemudian badan Shihao terasa panas, mengeluarkan api-api berwarna ungu. Selanjutnya Shihao terjun ke dalam sungai yang ia lihat di area itu. Sementara macan hitam yang sudah kembali ke sarangnya merenungi nasib karena bunga yang ia jaga sepenuh hati telah habis, sisa tangkainya saja. Di dalam sungai ternyata Shihao melakukan ritual kultivasi kerana Heavenly Passage 6 dan akhirnya dia berhasil melalui proses tersebut. Kemudian Shihao akan segera pergi untuk menemukan teman seperjuangannya kemarin di episode 12 yang ternyata kabur membawa batu yang ditemukan Shihao di pavilion butian tersebut. Scene berpindah pada teman seperjuangan Shihao yang merebut batu dari pavilion. Seperti biasa, si Bambang ini hanya ingin merebut dari teman seperjuangannya. Kali ini, dia akan merebut batu dari bocil yang bernama Yuhao. Yuhao kewalahan menghadapi Bambang. Dia tak ingin bertarung lagi dan menyerahkan batu pavilion begitu saja. Kemudian datang Shihao memukulnya dari belakang, hingga membuat Bambang pingsan. Shihao mengambil kembali batu miliknya dan batu-batu yang lain hasil rampasan Bambang. Shihao tidak mengambil semua batu, dia mengembalikan satu batu pada Yuhao. Di sini Yuhao berterima kasih dan memperkenalkan diri. Shihao pun juga memperkenalkan dirinya dengan nama Hao Tian.
Shihao memperingatkan teman barunya itu untuk berhati-hati dari buaya raksasa dan orang yang suka merampas seperti Bambang itu. Begitu juga Yuhao memperingatkan Shihao untuk berhati-hati karena katanya anak beruang yang memecahkan 3 rekor alam Dewa Void juga berkeliaran di pavilion Butian. Lalu Yuhao berpamitan pergi terlebih dahulu. Sedangkan Shihao sebelum pergi punya ide kocak setelah melihat batu monumen misi medan perang kedua. Apakah itu? Tonton sampai habis ya. Tak lama kemudian, Pak penjaga pavilion bersama dengan Dewi Perang Akademi Zulu beserta orang-orangnya terbang mengelilingi pavilion untuk mencari anak beruang. Lalu mereka mendarat di depan monumen misi medan perang kedua. Dia akan memperlihatkan monumen itu kepada Dewi Perang Zulu. Belum selesai berbicara, Pak penjaga pavilion melihat sebuah tulisan di monumen. Wah, ulah Shihao nih. Dewi Perang Zulu menerka bahwa tulisan itu adalah tulisan dari anak beruang karena sebelumnya dia pernah melihat tulisan itu di alam Dewa Void. Lalu Bambang yang pingsan di area itu terbangun. Pak penjaga mengira Bambang itu adalah anak beruang. Dia langsung mencekik Bambang. Untungnya Dewi Perang Zulu mengatakan bahwa dia bukanlah anak beruang dan Bambang pun dilepaskan. Nah, aku baru tahu nama Bambang ini adalah Xiao Tian setelah dia memperkenalkan diri. Mirip-mirip ya namanya. Tak lama kemudian datang prajurit mengabarkan bahwa bunga teratai hitam hilang dan sisa tangkai saja. Pak penjaga kaget atas berita itu sebab teratai itu sudah dijaga oleh macan hitam dan tak pernah terjadi sesuatu selama bertahun-tahun. Pak penjaga segera memerintahkan prajuritnya untuk mencari anak beruang agar pavilion tidak semakin kacau. Scene berpindah ke tempat persembahan leluhur pavilion Butian. Pak penjaga mengumumkan bahwa peserta ujian pavilion telah dinyatakan lulus dan secara resmi menjadi murid pavilion Butian serta mendapatkan warisan dari tanah suci kuno. Sementara Shihao sudah tak tahan dengan tubuh gendutnya. Di sana dia mendengar teman seperjuangan yang mengatakan bahwa putri Kaisar Huo dan Shi Yi juga berada di sini. Mereka diperlakukan berbeda, tidak seperti mereka yang harus ikut ujian sebelum resmi menjadi murid pavilion Butian. Kemudian, Pak penjaga memperlihatkan monumen harta karun kuno yang telah ditulisi oleh anak beruang. Dia meminta para murid-muridnya untuk menangkap anak beruang yang kemungkinan ada di antara mereka. Ya memang, tuh si gendut. Tapi sayangnya gak ada yang tahu. Para muridnya meneriakkan tangkap anak beruang, tangkap anak beruang. Gak tahunya, Shihao juga meneriakkan dirinya untuk menangkap dirinya. Ya gitu dah pokoknya. Pada malam hari, Shihao berjalan-jalan di lorong pavilion. Lalu, di kejauhan dia melihat seseorang sedang berjalan ke atas gunung. Siapakah dia? Saksikan episode berikutnya untuk mengetahui jawabannya. Terima kasih yang sudah menonton. Kirana pamit undur diri. Besok Kirana akan nemenin kalian lagi. Bye.